anak kurang ajar, nggak tahu sopan santun. Pernah juga saya nggak naik kelas waktu SD. Inul Daratista, si goyang ngebor. Jadi wanita penghibur. Tidur pun juga kita kan di angin, di luar, di deck. Setelah produsernya, terus digilir sama pencipta lagunya itu. Kamu sekamar sama saya, suami kamu di kamar lain. Kamu baru diuji sekali dua kali, udah patah hati, Tuhan gak sayang. Sampai hari ini saya sholatnya juga masih bolong-bolong kadang-kadang. Tak banyak pesohor yang pantas menyandang sebutan fenomena. Inul Daratista adalah satu dari yang sangat sedikit itu. Inul menghebohkan masyarakat di daerahnya jauh sebelum industri televisi menjulangkan namanya. Mengalami masa kejatuhan karena aksinya di panggung menuai polemik hingga pencekalan. Ketika bangkit, Inul terus bermetamorfosis menjadi sosok penyanyi yang memantaskan diri berada di barisan depan. Ia seolah tak henti mengupdate kemampuan dan penampilan. Tetap bernyanyi, lalu berbisnis. Kesempatan lain datang, berbagi pengalaman lewat ajang kompetisi sebagai juri. Inul, pedangdut asal Pasuruan yang datang ke Jakarta dengan balutan busana ketat fleksibel dan bergoyang ngebor, menata ulang citranya seiring waktu. Dan ia masih tetap berada di orbit pemberitaan. Suaranya dari awal tuh berbeda. Ini dangdut yang dibawakan Hasman ini pasti akan menjadi sesuatu yang berbeda. Inul masih seorang penyanyi dangdut. Jiwanya tertambat di sana. Musik ini mungkin serupa udara baginya. Memberinya hidup, menganugerahinya makna lebih dari pencapaian di aspek lain. Tapi sebagai pebisnis karaoke, bersama Adam Suseno suaminya, Inul Daratista sudah membuktikan bahwa ranah itu bukan sekedar mainan di tengah popularitas. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau untuk bisnis karaoke itu menurut saya, ya memang saya yang terbanyak dan saya yang terbesar di Indonesia. Tantangannya berat. Banyak orang yang mau menginjek-injek saya tidak apa-apa. Saya berani karena saya benar dan insya Allah saya kuat. Biar saya juga bisa menghadapi semuanya dengan baik, baik itu masalah hukum atau masalah sipil yang lainnya gitu. Saya juga harus banyak belajar lagi gitu. Kalau untuk ngomongin masalah tuntutan itu pasti larinya ke hukum dan saya perlu belajar untuk itu. Tapi tahukah Anda, menyanyi bukanlah impian yang sangat mengganggu tidur Inul waktu kecil. Meski potret suksesnya hari ini dimungkinkan oleh pilihannya sebagai penyanyi, Inul dulu di masa kecil tak sempat memikirkan karir ini yang bakal ia arungi. Kalau dulu saya nggak ada pikiran jadi penyanyi karena waktu kecil saya lihat kayaknya gagah gitu jadi poluan gitu. Prit-prit di depan di depan jalan raya. Mungkin angan-angan kecil ya, tapi ya saya sebenarnya waktu kecil nggak ada cita-cita apapun gitu karena melihat kondisi saya juga nggak seperti yang lain karena hidup saya cuma kerja dari kecil gitu. Dan aku itu orang paling rajin di rumah, suka ngepel, suka cuci-cuci, setrika semua urusan rumah itu saya yang handle gitu. Emak saya ke pasar belanja, terus siapin apa yang harus aku kerjakan gitu di rumah. Terus ngurusin adik-adik berangkat sekolah, pulang sekolah, ngasih makan, nyuapin atau apa semua saya gitu. Jadi ya nggak ada waktu bermain. Lalu bagaimana Inul bertumbuh hingga kemudian memilih jalan sebagai primadona panggung dangdut? Terlahir dengan nama Ainur Rohimah dari pasangan Abdullah Aman dan Rufiah di Pasuruan, Jawa Timur pada 21 Januari 1979,
Inul melalui masa kecil dalam suasana sederhana. Ia menyerap ketulusan dan kebersahajaan dari kedua orang tua yang terseok secara ekonomi. Iya, kalau dilihat memang masa kecil tidak bahagia, iya juga karena bapak saya sebagai orang penjahit juga dalam artian bapak saya itu orangnya mungkin terlalu fanatik juga. Jadi apa yang dia dapat itu nggak merasa dia harus minta lebih gitu. Jadi adanya jahitan itu orang jahit cuman seminggu satu jahitan ya itu yang dimakan gitu. Nah, jadi saya ada inisiatif ya gimana kalau seandainya jualan kacang direntengin gitu, dititipin 25 renteng, ada yang 50 renteng gitu. Karena anak kecil itu biasanya bermain, tapi kalau saya ngidupin adik-adik saya, bantu emak saya itu nggak pernah mengalami masa bahagia dari kecil. Hidup saya juga hari-harinya dari kecil tuh udah kerja, udah bantuin emak nyuci baju bukan punya adik-adik aja tapi punya saudara-saudaranya emak saya juga semuanya dicuciin sama emak sama saya. Jadi mau berangkat sekolah subuh itu udah melentesin kacang sampai tangannya hancur. Jadi kalau mau salaman sama teman juga malu. Sedih banget. Hidup yang berat adalah ujian mental. Kini, Inul mengenangnya sebagai tempaan yang membuatnya kokoh. Tapi ketika itu, ada saat di mana Inul merasa tak tahan dan protes. Saya pernah ribut sama ibu saya. Masa emak, hidup saya cuman gini aja nanti. Emak itu jadi orang jangan bodoh-bodoh amat gitu. Jangan mau dibodoh-bodohin sama dulur-dulurnya semua, sama saudara-saudaranya gitu. Hingga emak itu nggak punya apa-apa. Jadi jadi tukang cuci serumah, terus jadi tukang masak serumah gitu. Ya akhirnya saya berpikiran kok emak itu orang entos gitu loh, nggak bisa gitu untuk bisa mendapatkan haknya. Bagi Inul, masa kecil bukan masa indah selayaknya banyak anak-anak bermain bebas. Di sisi lain, ia juga merasa prestasinya di sekolah tak akan cukup untuk membawanya mencapai level pendidikan lebih tinggi. Sekolah saya juga nggak pintar, saya bukan orang yang pintar, sekolah saya bodoh. Agama boleh, harus 10 gitu, masalah pelajarannya lain boleh bodoh gitu. Makanya saya tuh kalau sekolah memang nggak pintar. Pernah juga saya nggak naik kelas waktu SD. Ainu Rohimah. Monggo. Iki nilaimu rene sing apik. Sing apik agama tok wis. Saiki kowe ora naik kelas. Tapi Inul kemudian menyadari satu hal, bahwa ia sangat suka menyanyi. Dari hobi, Inul akhirnya bisa mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak di sebuah band lokal. Menyanyi itu biasanya kalau saya lagi cuci-cuci. Jadi kalau saya cuci-cuci deket sumur itu kan ada gang ya. Sumur saya deket gang orang lewat lalu lalang gitu. Jadi di kampung itu saya tiap pagi, tiap sore itu nyanyi terus gitu. Kalau disuruh mak nyuci baju hanya adik-adik gitu. Tetangga saya itu orang kaya, punya band, tapi saya nggak begitu dekat karena ya mungkin kehidupannya kita kan berbeda ya. Yang punya rumah datang. Kalau suaranya bagus loh, tiap hari tak lihat kamu. Aku kalau lewat itu denger kamu nyanyi suaranya bagus kan. Enak, gabung aja kamu ke itu, anak saya punya band katanya gitu. Keluar kamu, jangan masuk sekolah sini lagi. Ya udah, akhirnya ya wes lah selesai.